Oke, baik. Tadi malam katanya ada reses dari eh, Dewan Kabupaten ya, Kabupaten Lombok Timur dari fraksi Gerindra. Dapil 3. Ya, Dapil 3. Apa saja agendanya tadi malam itu apa saja? Tadi malam agendanya memang kita sengaja diajak berkumpul guna kita melangsungkan acara resesnya, tapi dengan acara reses itu kita dibatasi, cukup perwakilan masyarakat aja yang datang karena mengingat adanya wabah ini. Maka untuk itu yang dibahas pertama, bagaimana caranya kita untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada di masyarakat. Contohnya dalam kekurangan untuk wadah cuci tangan. Apa solusinya itu tentang wadah cuci tangan itu? Karena ditambah karena kan banyak di tempat-tempat lain yang kekurangan wadah cuci tangan. Nah, tapi kalau di tempat kita alhamdulillah masih kita katakan stabil lah begitu, meskipun masih ada tempatnya, tapi 1-2 tempat yang kurang, tapi masihlah kita katakan aman. Oke. Dan pertama yang saya sebutkan tadi yaitu untuk menanggulangi kebutuhan masyarakat yang masih belum terpenuhi dari pihak desa. Yang kedua, masalah anggaran. Jadi dana aspirasi yang harusnya dikucurkan oleh anggota dewan tersebut jadi terpaksa ditunda dulu dengan alasan pemangkasan untuk penanganan wabah ini. Jadi nanti akan dikucurkan mungkin dalam anggaran perubahan. Nah, maka untuk itu dari dewan kita yaitu Muhammad Yusri meminta biar masyarakat harap malam dulu karena belum bisa terkucurnya dana aspirasinya. Dan yang ketiga yaitu dalam resesnya itu dia juga menyumbang kain atau sarung ke berbagai wilayah di Dapil 3, yaitu dari Kecamatan Sikur, Terare, dan Montong Gading. Ya. Sikur, yang di Sikur spesifikasinya berapa yang didapat di situ, berapa desa atau semua desa yang di Kecamatan Sikur diberikan begitu? Nah kalau masalah desanya saya kurang tahu karena tadi malam saya datanya agak terlambat masalahnya. Jadi cuma sedikit masalah. Yang realnya itu cuma itu ya sudah, yang di Dapil 3 itu ada yang dari Kecamatan Sikur, Kecamatan Terara, dan Kecamatan Montong Gading. Itu yang karena itulah Dapil 3. Dan kami rata-rata dibagikan per kawil atau per desa. Ini intinya ini bukan menjuru ke perkawil maupun per desa. Intinya di situ adalah prioritasnya. Ya, diprioritaskan. Itu skala prioritasnya. Bahkan kita rata-rata dikasih 50 sarung dan amplop 100 biji. Iya. 100 amplop. Dan itu didistribusikan. Distribusinya untuk siapa saja yang berhak mendapatkan sarung ataupun amplop itu siapa saja?
Itu kan yang berhak mendapatkan sarung, amplop, ini kan sudah ada kriterianya yang sudah kita ditentukan oleh dewan. Jadi orang yang benar-benar dikatakan sangat membutuhkan atau dalam keadaan tidak mampu, kategori tidak mampu. Nah, Nah, contohnya, maksudnya ya, begini, biar di sini ada pencerahan, karena nanti masyarakat kita kan tahu sendirilah kondisi bagaimana masyarakat kita ketika ada seperti ini, pasti ada terjadi kecemburuan sosial. Kenapa kok dia dapat saya tidak, begitu, sementara kuota yang didapat oleh KWIL itu sekian. Nah, bagaimana menjelaskannya ke ini masyarakat? nah, justru itu kita menyebutnya dengan kita masuk dalam sebuah kriteria. Jadinya kalau orang yang sudah kita kasih itu orang yang ekonomi sangat rendah, maka tetangga maupun masyarakat yang lain tidak iri hati. Karena apa? Karena itu sifatnya wajar. Nah, begitu, sehingga tidak timbul istilahnya kecemburuan sosial. Karena kalau seandainya hal-hal yang kita prioritaskan itu adalah orang yang ranting saja begitu, berarti ada di situ ada kecemburuan sosial. Tapi ini merata dia, artinya merata, kita tidak pilih kasih. Intinya yang kita bantu ini adalah orang yang tidak mampu, Ya. ya, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial. Yang tidak dapat sarung berarti tidak dapat amplop. Yang dapat amplop berarti tidak dapat sarung. Nah, dan itu pun juga harus masuk dalam kriteria tertentu. Nah, jadi sekarang begini, kan Bapak di sini sebagai kepala wilayah. Ya. Nah, sekarang himbauannya kepada masyarakat, baik yang dapat maupun yang tidak dapat, supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, supaya tidak terjadi simpang siur cerita ini itu dan sebagainya, apa himbauannya kepada masyarakat? Nah, khususnya di masyarakat Montong Barokah, warga Montong Barokah, kami selaku kepala wilayah penanggung jawab di wilayah hukum Montong Barokah meminta agar tidak ada terjadi kecemburuan sosial, karena ini adalah hasil prosesnya dari Pak Yusri, dari anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, dan saya sangat bersyukur dan terima kasih atas bantuannya kepada masyarakat kami di Montong Barokah. Dan selanjutnya untuk masyarakat, jangan sampai ada terjadi hal-hal yang sifatnya negatif atau kecemburuan sosial, karena ini memang bantuannya sangat-sangat sederhana. Makanya saking sederhananya kita mempunyai prioritas dan kriteria yang harus kita jalani, dan itu sudah menjadi amanah buat saya dari anggota dewan kita, ya, ini Pak Yusri, anggota dewan dari fraksi Gerindra, ya. Nah, karena beliau mengamanahkan bahwa bantulah orang yang tidak mampu dan berikan bantuan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Contohnya yang membutuhkan itu dalam arti pertama, yang tidak harus kita lupakan, yang tidak harus ini bukan harus, yang tidak harus kita lupakan, yaitu pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan itu yang harus kita utamakan. Nah, terus bagaimana dengan masyarakat yang terkena dampak COVID-19? Nah, yang terkena dampak COVID-19 ini sudah ada dari berbagai macam penjuru. Kucuran dananya atau bantuannya. Pertama yaitu dari JPS Gemilang, dari BLT, dari BSD, terus dari JPS Kabupaten. Gitu. Kalau yang didistribusikan sekarang ini dari apa namanya? Ini dari fraksi Gerindra, yaitu reses. Reses, ya. Ya, reses ketiga. Reses ketiga. Berarti ini bentuknya bansos, ya? Iya, bentuknya bansos, ya. Reses ketiga tahun 2020. Fraksi Gerindra. Nah, inilah yang bentuk bantuan yang akan kita kucurkan. Maksud saya supaya
tidak terjadi simpang siur di tengah masyarakat, kenapa dia dibagi, kenapa saya tidak, kenapa ini. Supaya nanti tidak seperti itu, solusinya bagaimana? Apakah bisa nanti ditanggulangi dengan yang bansos yang belakang, mungkin bagaimana? Hampir semua sudah kita katakan, kalau saya perkirakan dari hitungan, ada yang dapat PKH, ada yang dapat BPNT, ada yang mendapat DPS Gemilang, ada kemarin yang akan dapat, yang kemarin yang keluar itu adalah apa namanya, untuk bulan Ramadan itu THR, paketan Ramadan. paket Ramadan. Paket Ramadan. Jadi baru itu saja yang keluar sudah sedikitlah istilahnya dirasakan oleh masyarakat. Lagi nanti yang keluar masalah BLT, BST, dan bantuan dari daerah. Nah, insya Allah semua akan bisa Berarti merata. ini semuanya akan tercover, tidak ada Semua akan tidak ada tercover, yang tidak ada istilahnya tumpang tindih tumpang ataupun kecemburuan sosial yang akan terjadi, terkecuali itu yang digarisbawahi adalah ASN dan jajarannya. Oke. Mungkin Terima ini kasih.